Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 257. Nak, kamu pamer di depanku. Beritahu kami secepatnya. Zhao Qingkai memarahi sambil tersenyum. Itulah yang terjadi. Karena kinerja penjualan perusahaan kami saat ini sedang booming, kami memutuskan untuk memperluas skala dan membangun pabrik cabang. Nanti, ketika manajemen senior perusahaan sedang rapat, saya menyebutkannya dan mengatakan bahwa Kabupaten Anhe bagus dan kita bisa mewujudkannya. Lokasi pabrik cabang dipilih di sini. Coba tebak. Ketika perusahaan mengadakan pertemuan tingkat tinggi kedua, ketua kami membuat keputusan akhir dan memutuskan untuk memilih lokasi pabrik cabang di Kabupaten Anhe. Sejauh yang saya tahu, direktur mungkin ada di sini untuk pemeriksaan. Saya harus menelepon untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya ketika saya punya waktu. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Hanya dengan hukuman biasa, ketua kamu telah memberikan begitu banyak perhatian kepadamu. Jika kamu bekerja beberapa tahun lagi, posisi manajer umum perusahaan akan menjadi milikmu, bukan? Qingkai berkata sambil tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Padahal, target saya adalah wakil ketua, manajer umum belaka. Saya belum menganggapnya serius. Ya, dengan kemampuan Qingli kita, bukankah menjadi manajer umum saja merupakan suatu prestasi yang rendah? Benar. Dari kejadian ini, terlihat bahwa ketua Anda seharusnya sangat menghargai Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjadi wakil ketua di masa depan. Apa yang dikatakan keluarga kami Qingkai adalah benar. Tapi sekali lagi, Wen Juan, aku sangat mengagumi penglihatanmu. Saat itu, Qingli masih seorang anak miskin, tapi kamu cukup bijaksana untuk bersamanya. Sekarang semuanya terasa pahit. Jadi, kalau mencari laki-laki, kamu harus mencari yang punya potensi. Kamu tidak boleh seperti orang yang awalnya berpuas diri lalu menikah dengan keluarga kaya. Apa gunanya sekarang? Dia masih diusir. Tolong jangan menyindir saat berbicara. Meski orang tua kita jelas-jelas telah meninggalkan keluarga Su, setidaknya kita bisa hidup terbuka. Zhao Qingning duduk di depan meja, menyilangkan kaki dan berkata, Kakak ipar kedua, saya ingat ketika Anda menikah dengan keluarga Zhao kami, Anda bercerai. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di desa. Saat itu, keluarga Anda menginjak ambang pintu keluarga Zhao kami. Itu adalah rusak, dan kami membayar 8.000 yuan untuk itu, jadi kami, keluarga tua Zhao, membiarkan Anda lewat. Sekarang Anda telah menjadi orang yang bijaksana dan cerdas. Anda bahkan tidak bisa bercanda seperti ini. Su Changming adalah orang tua yang baik dan tidak ingin terlalu peduli, tapi dia ingin memanfaatkan Zhao Qingning secara lisan. Lelucon yang luar biasa. Zhao Qingning, apa maksudmu? Lagi pula, aku juga kakak iparmu yang kedua. Kenapa kamu berbicara seperti ini padaku? Wajah Li Wenjuan menjadi merah dan putih. Dia telah menyingkirkan semua skandal yang dia lakukan saat itu. Kamu masih tahu kalau kamu adalah kakak iparku yang kedua. Kamu malu sekali berbicara dengan kakak iparku seperti ini. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, Wenjuan juga saudara ipar keduamu, mohon bersikap sopan. Kata Zhao Qingli, putra tertua kedua dari keluarga Zhao. Dia harus memperhatikan peraturan. Oke, berhentilah berdebat sekarang. Ini semua tentang Chen Sesame dan Millet busuk. Mengapa kamu mengungkit hal ini? Tidak mudah bagi sebuah keluarga untuk berkumpul. Ayo makan dulu. Zhao Jingde berkata dengan serius. Setelah diberitahu oleh Zhao Qingning, wajah Li Wenjuan berubah menjadi jelek. Kemudian dia menyentuh Zhao Qingli di bawah meja makan dan berkata, Aku di sini untuk merayakan ulang tahunku hari ini, jadi keluarkan hadiah yang kamu simpan. Ya, aku terlalu sibuk makan sampai lupa dengan hadiahnya. Setelah Zhao Qingli selesai berbicara, dia mengeluarkan kotak brokat seukuran telapak tangan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhao Jingde. Ayah, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Memang benar kamu baru saja datang ketika kamu datang, dan kamu tidak mempersiapkan apapun. Kamu bukan orang yang hebat. Kamu bisa menjalani hidup yang baik sendiri. Tidak perlu membuang-buang uang untukku. Ini adalah niat Qingli kami, dan hadiah ini sangat istimewa. Berbeda dari hadiah biasa. Tidak sama. Mendengar ini, yang lain juga menjadi tertarik. Ayah, tolong buka dulu dan lihat. Kami juga sangat penasaran. Kemudian, ketika Zhao Jingde membuka kotak brokat, dia menemukan pil hitam di dalamnya. Ketika mereka melihat pil tersebut, semua orang sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Su Chen yang tahu tentang pil itu. Karena itu adalah obat rahasia yang dia kembangkan dan minta Su Shihan mengembangkannya. Tak disangka, ia justru mengambilnya kembali dan memberikannya sebagai hadiah. Kakak kedua, apakah ada yang istimewa dari pil ini? Zhao Qingkai bertanya. Saudaraku, sejujurnya ini adalah obat rahasia yang baru dikembangkan oleh perusahaan kita. Dapat memperbaiki kondisi tubuh manusia dan mempunyai efek memperpanjang umur.
Sudah tidak tersedia lagi di pasaran, tapi karena saya seorang senior eksekutif perusahaan, ini masing-masing dari kita menerima salah satu manfaat yang diberikan kepada kita oleh ketua. Hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun ayah kami, jadi aku membawanya kembali. Saat ini, kamu masih bisa memikirkanku. Sebagai seorang ayah, aku puas, kata Zhao Jingde sambil tersenyum. Kakak kedua, obat rahasia ini sangat mudah digunakan, bisakah kamu membelikan 2 obat untuk kami? Ekspresi Zhao Qingli berhenti dan dia tidak langsung setuju. Karena perusahaan memiliki aturan yang jelas bahwa satu orang hanya boleh mendapatkan 1 pil, sehingga dia tidak bisa mendapatkan obat rahasia lagi. Apalagi obat rahasia ini dijual di kelas yang berbeda-beda. Jual satu kepada orang miskin seharga 100 yuan, dan jual kepada orang kaya seharga 10 juta yuan, dan tidak dapat dijual kembali, jika tidak mereka akan dituntut. Oleh karena itu, dengan kekayaan kakak tertua saya, dia pasti tidak mampu membelinya. Namun, saat ini, saya tidak punya pilihan selain setuju, jika tidak saya akan dipandang rendah oleh orang lain. Oh, kakak dan adik ipar, jangan khawatir. Saat kami Qingli menjadi wakil ketua grup di masa depan, kami bisa mendapatkan obat rahasia ini untukmu dalam hitungan menit. Sangat mudah, biarkan saja kepada kami. Li Wenjuan berkata sambil tersenyum. Ya, ini masalah kecil, serahkan saja padaku. Saat ini, suara menyenangkan datang dari pintu kompleks keluarga Zhao. Maaf, apakah ini Zhao Jingde, rumah Tuan Zhao? Mendengar suara itu, anggota keluarga Zhao tanpa sadar menoleh, ingin tahu siapa pembicaranya. Keluarga Zhao menemukan bahwa yang berdiri di depan pintu adalah seorang wanita jangkung, mengenakan seragam rok pendek putih, stocking hitam, dan sepatu hak tinggi. Orang yang berdiri di depan pintu kompleks itu tidak lain adalah Susihan. Puan Su, mengapa kamu ada di sini? Melihat Susihan, Zhao Qing langsung menyapanya, bahkan merasa tersanjung. Saya tidak mengerti mengapa Susihan muncul di sini. Bab 258. Melihat Zhao Qingli, Susihan sedikit terkejut. Karena dia mengetahui bahwa kampung halaman Su Chen berada di Kabupaten Anhe, dan kali ini dia datang ke Kabupaten Anhe untuk merayakan ulang tahun kakeknya, jadi dia datang dengan berani dan bersiap untuk memberikan hadiah. Namun di luar dugaan, saya bertemu dengan manajer penjualan perusahaan di sini. Suatu kebetulan. Qingli, siapa ini? Li Wenjuan bertanya. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Orang di depan Anda adalah pimpinan perusahaan kami, Mes. Su Sihan. Prestasi perusahaan kami hari ini sepenuhnya berkat pimpinan Su. Zhao Qingli tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyanjungnya dan segera memujinya. Jadi, Anda adalah Tuan Su. Senang bertemu dengan Anda. Zhao Qingli mengulurkan tangannya dan ingin mengenal Susihan. Tapi Susihan hanya mengklik dan tidak melakukan gerakan ekstra. Karena Su Chen sedang duduk di sana, dia harus pergi untuk menyambut Su Chen. Puan Su, saya benar-benar minta maaf. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah saya. Kami hanya ingin makan sederhana, tetapi kami tidak menyangka akan membuat Anda khawatir. Meskipun saya adalah pemimpin senior perusahaan, bagaimana mungkin Hede membuatmu khawatir? Mendengar ini, Zhao Qingkai dan Sun Yuanfang sama-sama mengacungkan jempol kepada Zhao Qingli. Anak kedua benar-benar baik-baik saja di perusahaan. Dia sebenarnya meminta bos mereka datang untuk merayakan ulang tahunnya. Jika situasi ini berkembang, anak kedua akan menjadi wakil ketua perusahaan dalam waktu kurang dari setahun. Adik perempuan, apa yang kalian bertiga lakukan sebagai satu keluarga? Puan Su sudah ada di sini, mengapa kamu masih duduk di sana? Cepat dan sambut dia. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa wanita bernama Susihan bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, ayah Su dan ibu Su tidak ingin merusak suasana, sehingga mereka bersiap mengucapkan beberapa kata sopan. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya, jadi dia tetap harus memiliki etika yang baik. Ayah dan ibu, duduk saja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak jika kamu bangun dan bersulang. Kata-kata Su Chen bisa dikatakan telah menimbulkan ribuan gelombang dengan satu batu. Hal ini segera membangkitkan kegembiraan keluarga Zhao. Su Chen, kamu adalah seorang junior. Aku tidak perlu berdebat denganmu tentang hal-hal lain, tetapi orang di depanmu adalah pemimpin perusahaan paman keduamu. Kali ini dia datang untuk memberi ulang tahun kakekmu, semuanya karena wajah paman keduamu. Bukankah kesopanan yang paling mendasar pun hilang? Li Wenjuan menarik lehernya dan berkata, seperti kalkun goreng. Sebagai ketua sebuah perusahaan tercatat yang bermartabat, tentunya merupakan suatu berkah bagi keluarga Zhao karena Susihan dapat datang ke keluarga Zhao. Apakah Qingli bisa menjadi wakil ketua di masa depan tergantung pada penampilannya kali ini, jadi Li Wenjuan tidak akan membiarkan ini terjadi. Tanyakan padanya apakah dia berani meminum anggur yang ditawarkan oleh orang tuaku, bisik Su Chen. Su Chen, kamu sangat berani. Sumiguchi. Zhao Qingli tidak mengatakan apa-apa, tetapi Susihan memerintahkannya untuk berhenti, lalu berkata dengan ekspresi dingin. Saya memang di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Zhao, tetapi ada satu hal, manajer Zhao. Saya harap Anda tidak salah paham. Bertemu dengan Anda di sini hanyalah kebetulan.
Saya di sini bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda, dan itu bukan karena Anda, dan ada semua orang di perusahaan itu. Ada 16 manajer penjualan regional, dan Anda bukan pemimpin senior, jadi Anda tidak layak dengan apa yang saya lakukan. Apa? Bukankah kamu datang ke sini karena keluarga kita adalah King Li? Li Wenjuan berkata dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Puan Su, Anda benar-benar pandai bercanda. Kami adalah satu-satunya orang yang mengenal satu sama lain di seluruh halaman. Apakah karena orang lain selain saya? Zhao Qingli berkata dengan sedikit malu. Bukan. Terlebih lagi, keluarga kami Qingli baru saja mengucapkan sepatah kata dan meminta Anda memilih lokasi pabrik cabang di Kabupaten Anhe. Jika Anda tidak menghargai keluarga kami Qingli, Anda tidak dapat melakukan hal seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa Anda salah memahami masalah ini. Setelah mengatakan itu, Su Xihan berjalan ke arah Su Chen dengan hormat, membungkuk dan berkata, Puan Su, saya datang ke sini tanpa diundang, dan saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Apa? Puan Su yang terkenal sebenarnya menyebut Su Chen Tuan Su. Semua orang di halaman tercengang, rahang mereka hampir terjatuh. Apa yang sedang terjadi? Ini perjamuan keluarga kita. Tidak perlu terlalu formal. Su Chen berkata dengan tenang. Puan Su, apa yang terjadi? Mengapa Anda masih? Kata Zhao Qingli dengan gemetar. Melihat keluarga Zhao satu persatu, Su Xihan berkata. Resep yang dikembangkan oleh perusahaan diberikan kepada saya oleh Tuan Su, dan sebagai imbalan atas formula tersebut, saya telah mengalihkan 60% ekuitas perusahaan atas nama Tuan Su. Dengan kata lain, saya hanyalah pemegang saham sekarang. Manajer profesional, tapi Tuan Su adalah bos di balik layar. Lagi pula, pemilihan lokasiku di Kabupaten Anhe juga diperintahkan oleh Tuan Su, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, seluruh penonton terdiam. Su Chen bukan hanya pengembang formula obat rahasia, tapi juga pemilik grup Xihan. Dengan kata lain, dia sekarang adalah bos langsung Zhao Qingli. Bagi keluarga Zhao, hal ini tidak diragukan lagi sama mengejutkannya dengan ledakan bom atom. Xiao Chen, kamu benar-benar membuat pamanku terkesan. Bukan. Sungguh menakjubkan kamu bisa mengembangkan obat rahasia ajaib itu. Bibiku yang kedua sudah tahu kamu memiliki banyak potensi sejak kecil, dan kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Li Wenjuan berkata sambil tersenyum. Oke Wenjuan, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ada hal lain yang ingin kukatakan pada Xiao Chen. Setelah berbicara, Zhao Qingli menatap Su Chen dan berkata, Xiao Chen, karena kamu adalah bos di belakang Xihan Pharmaceutical, segalanya akan lebih mudah ditangani. Kemampuan paman keduamu jelas bagi semua orang. Jika kamu hanya menjabat sebagai manajer regional, itu pasti akan menjadi prestasi yang rendah. Kamu sekarang tulis surat penunjukan dan biarkan saya menjadi ketua. Adapun Su Xihan di depan saya, dia memiliki kemampuan yang cukup bagus, jadi biarkan dia menjadi sekretaris saya. Ide King Li bagus. Zhao Qingkai, bos keluarga Zhao, mengangguk dan berkata. Karena Xihan Pharmaceutical adalah milik keluarga Zhao kami, tidak ada yang perlu dikatakan. Wajar jika menunjuk paman kedua Anda sebagai ketua. Terlebih lagi, wanita ini masih memiliki banyak saham di tangannya. Sebagai industri milik keluarga Zhao kami, itu tidak masuk akal menaruh begitu banyak saham pada orang luar. Lebih baik memberikan sebagian kepada kita, agar kekayaan tidak mengalir ke pihak luar. Apakah wajahmu telah dimakan anjing? Su Chen berkata perlahan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Xihan Pharmaceutical adalah milikku. Kapan itu menjadi milik keluarga Zhao? Setelah berbicara, Su Chen melirik Su Xihan dan berkata, Zhao Qingli melanggar peraturan perusahaan dan memanfaatkan posisinya untuk mencuri obat rahasia. Menurut peraturan perusahaan, dia harus langsung dipecat. Saya tahu, saya akan menelepon Departemen SDM sekarang. Zhao Qingli langsung jatuh ke tanah, wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika dia tidak mendapat kesempatan untuk dipromosikan, dia malah dipecat. Bersambung.